Happy Sunday, Bapak Ibu terkasih. Shalom, 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 shalom. Damai dan sejahtera Tuhan Yesus mengalir di setiap hati kita semua. Yuk kita memuji Tuhan. Aku mengasihimu Tuhan dengan segenap hatiku. Amin. Aku mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Tujuan hidup orang percaya menyenangkan hati Tuhan Yesus. Yuk, ayo bersama-sama. Aku mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati. Dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Selamat pagi, semangat yang berapi-api. Renungkan firman siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Tuhan tahu hatiku dan tujuan hidupmu, kalau hanya untuk mau senangkan hati Tuhan Yesus. Puji Tuhan, puji Tuhan. Hanyalah untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Tujuan hidup kita hanyalah untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Itulah tujuan hati kita, senangkan hatinya Tuhan. Tujuan hati orang percaya, senangkan hati Tuhan. Keren ya, saya ulangi. Tujuan hati orang percaya, senangkan hati Tuhan Yesus. Wih, saudara-saudara, nanti ketik di komentar, saudara ketik di status Facebook, ya, saudara bagikan, terutama untuk keluargamu, untuk dirimu sendiri juga penting. Tujuan hati orang percaya menyenangkan hati Tuhan Yesus. Keren. Di hari yang berbahagia ini saudara, hari Minggu, hari di mana anak-anak Tuhan Yesus datang berbakti kepada Tuhan. Pastor Andy dari kota Surabaya menyapa semua Bapak Ibu sekalian terkasih. Iya, hari ini Pastor tergerak untuk memberkati kota Surabaya, ya, dan sekaligus mendapat kepercayaan untuk bisa melayani
di Geraha YHS Kota Surabaya jam 11 WIB. Kebaktian di Geraha YHS Balikpapan ada jam 8 pagi Wita, dan akan dilayani oleh seorang pastor yang dari Kota Surabaya. Jadi yang di Surabaya ke Balikpapan dan pastor yang memberkati di Balikpapan. Pelayanan kebaktian dan doa di Grace Balikpapan jam 8 pagi Wita dilayani oleh pastor Natalia Michelle ya. Nanti juga setelah kebaktian kalau ada orang-orang yang minta didoakan atau baptisan tetap ada. Demikian pun Bapak Ibu terkasih, pastor di Surabaya hari ini jam 11 WIB di Gereja YHS Surabaya yang beralamat di Jalan Kombes Pol M. Duryat nomor 9. Pastor akan sharing, membagikan renungan, dan kalau ada jiwa-jiwa yang datang mau didoakan, nanti setelah kebaktian pastor doakan, dan kalau ada yang mau dibaptis nanti Pastor Andy akan, atau nanti dari Grace Surabaya akan mempersiapkan baptisan. Sapa-sapa dulu ya. Halo Kakak Dekwan, halo Kakak Melki, Ibu Inge, puji Tuhan ya. Jadi pastor pesan hari ini, saudara-saudara, beribadahlah kepada Tuhan di gereja masing-masing. Ya, kemarin pastor juga mendapatkan kabar yang sedih banget, yaitu ada satu keluarga yang pastor kenal, keluarga Bapak Rimleng Simanjuntak, yang dimana anak terkasih di Jogja mengalami musibah dan berpulang ke pangkuan Bapa di surga. Pastor yang diucapkan rest in peace untuk anak terkasih dari Bapak Rimleng Simanjuntak. Langsung pastor kemarin menelpon dan saya harus sampaikan apa adanya bahwa kehilangan yang terkasih itu pasti sedih yang tidak terbendung. Namun sebagai manusia, kita selalu mengingatkan bahwa semua adalah kefanaan dan sementara. Kiranya apa yang pastor lakukan kemarin kepada keluarga ini boleh menguatkan ya, serta ucapan-ucapan dan kalimat doa bisa membuat mereka bisa tabah melewati masa-masa sedih ini. Dan kemarin malam, menurut informasi, jenazahnya sudah dikirim ke Balikpapan dan hari ini disemayamkan di kota Balikpapan. Baik, pastor sekarang mau ajak Bapak Ibu sekalian untuk kembali memperhatikan pentingnya ibadah. Saudara yang belum beribadah setelah dengar renungan ini, saudara bergegas, cepat-cepat, siap-siap, semangat untuk beribadah. Saudara Bapak Ibu terkasih yang sudah tekun ibadah, biarlah ini terus membuat kita bersemangat. Yes, saya anak Tuhan yang rajin beribadah. Puji Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Time for Bible dan selamat mendengarkan Bapak Ibu terkasih. Pembacaan sabda firman Tuhan terambil dari yang pertama, pastor buka dari kitab Keluaran 23 ayat yang ke-25. Puji Tuhan. Kitab Keluaran 23 ayat 25. Firman Tuhan, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Elohimmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Pentingnya ibadah ini adalah kita datang berbakti kepada Tuhan, kita datang memuji Tuhan, kita datang bersyukur kepada Tuhan. Dan di dalam kebaktian, dalam ibadah itu,
ada kuasa dan kasih Tuhan. Dikatakan apa? Ada juga berkat-berkat Tuhan. Diberkati makanan kita, diberkati air minum kita. Air, minum, makanan yang Bapak Ibu makan. Orang-orang yang taat, tekun, setia beribadah, niscaya makanan dan minuman yang mereka makan itu jadi berkat buat tubuhnya, jadi berkat buat kesehatannya, jadi kekuatan untuk mereka hidup dan setia kepada Tuhan, berbuah-buah untuk hormat kemuliaan Tuhan, menjadi kekuatan kesehatan untuk mereka boleh menyembah Tuhan, Tuhan yang sangat baik, Tuhan Yesus Kristus. Jadi pentingnya beribadah, yaitu kita juga, kata firman Tuhan, dijauhkan dari penyakit. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Artinya kalau saudara hari ini ada kelemahan tubuh, ada sakit, ada gangguan kesehatan, tidak mustahil saat engkau masih kuat untuk datang beribadah, jangan keraskan hatimu, jangan beratkan langkahmu, tetapi biarlah hatimu lembut, hatimu ikhlas, hatimu rela, kakimu ringan melangkah. Datanglah ke tempat ibadah di gereja masing-masing di mana Bapak Ibu tinggal. Tidak mustahil saat kita beribadah sungguh-sungguh, kasih dan kuasanya hadir. Di situ Tuhan menolong kita, menjauhkan penyakit dari tubuh kita, dari keluarga kita, dari hidup kita. Ada amin? Amin. Puji Tuhan. Sekarang Pastor maju 1 Timotius pasal 4 ya. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Sekarang Pastor bacakan bagi Bapak Ibu terkasih 1 Timotius pasal 4 ayat 8 sampai 9. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Latihan badani terbatas gunanya. Ini contoh seperti saudara olahraga, apakah treadmill, apakah jogging atau apakah nge-gym ya, atau apakah saudara badminton, apakah swimming, berenang. Bukan tidak ada gunanya, ada gunanya. Latihan badani itu terbatas gunanya. Jadi bukan berarti tidak berguna, ada tapi terbatas. Ya, jadi saudara olahraga, ya, main basket, intinya olahraga, jenis-jenis olahraga itu ada gunanya, bukan tidak ada loh ya, ada gunanya. Dan Bible pun mencatat ada gunanya, tetapi latihan badani itu terbatas. Olahraga ada gunanya, tapi terbatas. Ya, ada manfaatnya, tapi terbatas. Lanjut. Tetapi yang namanya ibadah, Bapak Ibu terkasih. Sekali lagi Pastor ulangi. Tetapi yang namanya ibadah itu berguna dalam segala hal. Segala hal itu apa? Untuk hidupmu hari ini dan untuk hidup kita yang akan datang. Latihan badani bukan tidak berguna, ada gunanya, tetapi terbatas, hanya untuk hidup yang fana ini, hanya untuk hidup sementara ini. Tetapi ibadah itu, perhatikan Bapak Ibu terkasih, ibadah itu berguna dalam segala hal, baik untuk hidupmu hari ini maupun untuk hidupmu yang akan datang, membawa keuntungan untuk hidupmu hari ini dan hidupmu yang akan datang. Keuntungan di sini bukan berarti cuang ya. Keuntungan di sini bukan soal materi, bukan soal bisnis, bukan soal kita tambah kaya, bukan itu yang utama. Tetapi keuntungannya itu jiwamu ini bebas dari rasa takut, jiwamu bebas dari cengkraman-cengkraman roh-roh duniawi yang jahat, yang menyesatkan. Kita lanjut dulu ya. Ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini dan untuk hidup yang akan datang.
Ada dua kehidupan, yaitu kehidupan ini dan kehidupan yang akan datang. Ada dua kehidupan yang disebut kehidupan bios. Kehidupan ini disebut kehidupan bios. Seperti bioskop yang sekali putar film hanya 2-3 jam dan selesai. Udah dirangkum berbagai kehidupan sampai tamat. Kehidupan ini kehidupan bios, kehidupan sementara. Ada kehidupan yang akan datang, kehidupan soeh, kehidupan yang kekal, yang di. Kalau saudara hari ini hidup di dunia, kita pikirkan sandang, papan, pangan, pakaian, itu penting. Karena nggak mungkin juga saudara orang normal jalan batalanjang, tidak pakai baju. Jadi berpakaian itu penting. Tidak mungkinnya saudara hidup tidak makan. Tetapi kita makan untuk hidup loh ya. Jangan dibalik, bukan hidup untuk makan. Sepertinya sama tetapi makna berbeda. Kalau hidup untuk makan seolah-olah tujuan hidup manusia hanya untuk makan, 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 makan. Bukan demikian. Makan untuk hidup. Kita makhluk hidup ya perlu makan. Kalau tidak makan, kita lemas. Sama juga tadi, kita pakaian batalanjang no, dan itu bukan sebagai orang normal. Jadi penting, tetapi jauh lebih penting hidup yang akan datang. Hidup kekal kita. Bapak Ibu terkasih, mari ketika kita beribadah hari ini dan seterusnya selama napas Tuhan masih kasih dalam jiwa ini, mari kita menghargai ibadah serta juga kita memperkarakan untuk hidup kekal kita. Jadi ibadah itu bukan cuma sekedar kumpul-kumpul memuji Tuhan, tetapi kita juga memperkarakan untuk hidup yang akan datang. Ketika volume berpikir kita 100% dan 100% engkau berikan semua untuk hidup yang di sini, hidup ini, maka engkau tidak punya lagi ruang untuk memikirkan hidup yang akan datang. Ibadah-ibadah yang ada seharusnya juga mengisi ruangan-ruangan hati pikiran manusia tentang kekekalan, tentang hidup yang akan datang. Itulah sebabnya Pastor Andy belajar jadi hamba Tuhan, melayani yang seimbang. Ada namanya doa kesembuhan, ada namanya makanan rohani, ada tiap hari time for Bible, meskipun dengan cara sederhana, tapi saya mau belajar untuk seimbang. Sehingga semua kita betul-betul boleh mendapatkan makanan rohani yang seimbang, bertumbuh seimbang, tidak juga terlalu kita hanya rohani, tapi karakter kita tidak baik. Kadang-kadang saya juga melihat kok ada orang yang merasa pintar rohani, tapi tutur bahasanya tidak baik. Sebaliknya jangan juga kita terlalu banyak tentang teori, tapi tidak disertai dengan yang rohani. Maksud Pastor Andy adalah saya mau melayani seimbang. Artinya saudara mendapatkan kasih dan kuasa Tuhan, saudara juga grow in Christ. Saudara juga bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan ibadah adalah salah satu bagian daripada bagaimana roh kita ini sehat. Kita rindu, kita lapar, kita haus untuk datang beribadah kepada Tuhan. Saudara mengerti mengapa kita penting ibadah di bagian ini? Karena ibadah itu mengandung janji. Ada manfaatnya untuk hidup ini dan hidup yang akan datang. Orang-orang yang saya lihat rajin nge-gym, mereka bahkan bukan cuma sekedar rajin tertib waktu, tertib makan, mereka juga bahkan komitmen di bagian-bagian mereka, mana diet, menu makanan, berapa jumlah kalori yang masuk. Jadi kalau orang nge-gym saja, mereka bisa tertib, mereka mau komitmen untuk hasil yang baik, padahal latihan badani itu terbatas gunanya. Bagaimana Bapak Ibu terkasih dengan hidup yang akan datang? Bagaimana dengan ibadah kita yang
berguna dalam segala hal. Ayo kita perkarakan, ayo kita renungkan, ayo kita lakukan, ayo kita mau komitmen yuk. Saya manusia rohani, saya baca firman Tuhan, dan saya tidak boleh tinggalkan ibadahku kepada Tuhan Yesus. Jangan tukar ibadahmu dengan kebencian, jangan tukar ibadahmu dengan kesibukan, jangan tukar ibadahmu dengan kelalaian, meremehkan, tidak penting, dengan kesenangan-kesenangan. Ya, jangan. Tetapi waktu beribadahlah kepada Tuhan. Bersama keluarga datang ibadah kepada Tuhan Yesus. Dimanapun gereja yang Bapak Ibu dituntun Tuhan, digembalakan, setialah, bertumbuhlah, berakarlah, dan berbuah-buah lebatlah di gereja, di pelayanan tersebut. Hore! Amin. Ayat 9, karena perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Puji Tuhan. Sedikit latar belakang dari 1 Timotius pasal 4 ayat 8, saudara-saudara. Ini firman Tuhan menjelaskan bagaimana kita harus waspada dengan roh-roh penyesat. Ya. Nah, di sini kalau saudara kita lihat ayat 1 dari 1 Timotius pasal 4 ayat 1. Pastor baca dulu ya. 1 Timotius pasal 4 ayat 1. Ini peringatan. Tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan. Jadi jelas setan tidak mungkin suruh saudara beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, setan mau disembah, setan mau engkau bersujud kepadanya. Jadi setan tidak mungkin suruh manusia beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi belajar peka, belajar timbang-timbang kalau mendengar. Kalau sampai ada orang-orang yang membawa pengajaran, tetapi pengajaran itu membuat engkau malas beribadah, membuat engkau akhirnya kesal ibadah, kering untuk ibadah, hati-hati. Segera keluar dari pengajaran tersebut. Karena ternyata saudara-saudara, roh-roh penyesat itu mau membuat orang percaya murtad. Murtad itu ternyata meninggalkan ibadahnya. Jangan menjadi manusia murtad. Manusia murtad, Bible mencatat, Pastor mendapat rema, yaitu mereka yang meninggalkan ibadah kepada Tuhan Yesus, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan. Waspada, hati-hati. Satu lagi ya. Ibrani pasal 10 ayat 25. Satu lagi Pastor bacakan, lalu saudara-saudara kita doa masuk hari beribadah dan ibadahlah di gereja masing-masing. Ibrani pasal 10 ayat 25 ya. Jangan kita jauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Jangan karena sakit hati lantas tidak mau ibadah, enggak boleh. Jangan lantas karena tersinggung, enggak mau ibadah, enggak boleh. Jangan lantas karena doanya belum Tuhan jawab, enggak mau ibadah, tidak boleh seperti itu. Jangan karena mamon, uang, bisnis, tender, tanda tangan kontrak kerja, enggak ibadah, jangan begitu ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kiranya renungan ini boleh memberkati Bapak Ibu terkasih. Pastor berdoa, mohonkan berkat Tuhan, Bapak Ibu sekalian, roh yang menyala-nyala, semangat pagi ini untuk datang beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Engkau disucikan, dikuduskan, dilayakkan untuk datang memuji Tuhan, dan biarlah pujian syukur ibadah Bapak Ibu terkasih, pastor ini juga menjadi sesuatu yang berkenan dan menjadi korban syukur di hadapan mezbahnya Tuhan.
Tuhan Yesus Kristus. Pastor Andy memberkati tubuh Bapak Ibu yang sedang dalam kelemahan, yang sedang sakit. Diberkatilah darahmu. Darah Yesus mengalir membawa kesembuhan di darahmu, di tubuhmu. Darah Yesus mengalir di darahmu sehat, tubuhmu sehat. In Jesus name. Aliran kesembuhan mengalirlah di darah, di tubuh Bapak Ibu terkasih yang sedang dalam kondisi sakit atau lemah tubuh. Be healed in Jesus name. Engkau dipulihkan saat ini. Engkau rasakan ada aliran kesembuhan dari Tuhan di tubuhmu. Berdirilah, yang lemah coba engkau berjalan pelan-pelan. Yang baring coba duduklah, makan minum secukupnya, pulihlah kekuatanmu kembali. Dan kalau engkau sudah sehat hari ini, pagi ini, coba seka badanmu dengan air hangat. Dan jika engkau sudah cukup kuat dan bisa beribadah, datanglah beribadah kepada Tuhan. Dan lihatlah bagaimana firman Tuhan ini engkau alami dalam hidupmu, jadi kesaksian. Puji nama Tuhan, terpujilah Tuhan di tempat yang maha tinggi, soli Deo Gloria, segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan doa ini kepada Bapakku di surga, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. In Jesus name, selamat beribadah Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Sharing sudah selesai. Doa-doa juga sudah selesai. Saudara bisa aktivitas kembali. Pastor mau sedikit tambah pengumuman. Jadi sekali lagi, Pastor sampaikan Bapak Ibu terkasih yang mau datang beribadah di Balikpapan di tempat pelayanan Pastor Andy. Hari ini kebaktian jam 8 pagi WITA waktu Balikpapan. Dan akan dilayani oleh Pastor Natalia Michel dari Surabaya. Nah, hari Minggu ini Pastor Andy yang melayani di Surabaya. Apa itu istilahnya ya? Ya puji Tuhan, pas Pastor tergerak memberkati Surabaya, Pastor dapat kesempatan dan juga dari Surabaya yang memberkati untuk hamba Tuhan melayani di Balikpapan. Kiranya pelayanan ini semuanya boleh mendatangkan sukacita bagi Bapak Ibu terkasih. Oh ya, istilahnya apa? Tukar mimbar kah? Ya, apa itu istilahnya? Tapi saya percaya ibadah hari ini pasti luar biasa karena kita sudah dengar firman Tuhan. Ibadah itu banget. Puji Tuhan ya, puji Tuhan. Di setiap kebaktian, baik hari ini yang di Balikpapan jam 8, disertai dengan doa dan baptisan. Demikian pun juga yang hari ini Pastor layani di kota Surabaya jam 11 ya WIB di Geraha YES Surabaya beralamat di Jalan Kombes Pol M Duryat nomor 9. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tadi ada Pastor sebelum closing apa ya tadi? Ya. Oh ya, ya betul Pastor, tukar mimbar, puji Tuhan. Pastor senang dan harap semua Bapak Ibu yang di Balikpapan juga bisa ikut senang ya. Karena kalau ini sampai jadi berkat, berarti pelayanan semakin sehat. Maksudnya apa sehat? Artinya manusia betul-betul saat datang beribadah, jiwa-jiwa kebaktian itu betul-betul mau cari Tuhan saja, bukan karena hamba Tuhannya, bukan karena Andi Simon, gitu ya. Ya makasih Jonu mau ketemu Pastor. Ya tidak mustahil bisa ketemu nanti pas kalau ke kota manakah atau kalau jodoh. Puji Tuhan ya. Oh ya, baik, baca-baca komentar dulu. Halo, Kakak Chelsea, makasih. Semangat banget kalau Kakak Chelsea kasih komentar. Selalu positif dan membangun, puji Tuhan. Ada Haryanto, Junior, Heti, ada Chris, Rambulena. Iya, puji Tuhan. Iya, minta doa keselamatan dan kesembuhan. Iya, di dalam ibadah saat kebaktian. Puji Tuhan, puji Tuhan.
puji Tuhan. Ya, Juliana Ginting, wah rame banget ini, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ibu Martina, kasih. Terima kasih Cece Cingsiu, puji Tuhan banget. Ya, oh ya, dari Kucing menyapa, terima kasih. Kakak Englang Lani, halo. Ya, iya, puji Tuhan, puji Tuhan. Iya, tukar mimbar ini kayaknya keren lah istilahnya gitu ya. Bisa juga jemaat mendapat apa? Pencerahan, puji Tuhan, pencerahan. Ya, siapa tahu di Grace Balikpapan hari ini lebih ramai dari biasanya, puji Tuhan. Demikian pun juga siapa tahu yang di Surabaya hari ini, Grace Surabaya lebih ramai. Kenapa? Karena mungkin kembali tadi tukar mimbar, ada pencerahan, ya, suasana baru, maybe. Puji Tuhan. Ayo masuk gereja semua, amin. Ya, ya baik. Coba Pastor cari ada yang request puji-pujiannya. Coba Pastor lihat apa yang bisa ya. Pastor bawakan pujian. Cilacap juga menunggu Horas. Wih, puji Tuhan. Makasih. Saudara-saudara. Oke. Makasih Kakak Fani. Ya. Tuhan Maha Kasih. Amin. Ya, Ibu Sri silakan undur diri mau ibadah. Kakak Englang Lani, waktu Tuhan. Ya, coba Pastor lihat ya. Ya. Kiranya pujian ini boleh memberkati semuanya ya. Waktu Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, bila Tuhan izinkan, kami percaya semua untuk kebaikan kami. Bila nanti telah tiba waktu Tuhan, ku percaya kuasa Tuhan menyembuhkan tubuhku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terkece, terkeren, terbaik dong. Bila Tuhan izinkan sesuatu terjadi pada kita, kami percaya semua untuk kebaikan kami. Bila nanti telah tiba waktu Tuhan, ku percaya kuasa-Nya memulihkan hidup kita semua. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah ku mengerti. Lewati cobaan,
Ku belajar tetap setia, tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terkece, terkeren, terhebat. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah ku pahami, lewati ujian, cobaan, tantangan, ku belajar untuk ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terkece. Lewati cobaan, kami belajar untuk tetap percaya bahwa waktu Tuhan yang terkeren, yang terkeren. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Masuk hari yang baru dengan sukacita. Sola fide, Immanuel. Tuhan Yesus memberkati semua kita. Shalom, bless you, dadah semuanya. Closing. Yeay.